Halo semua, bertemu lagi dengan saya Roy Marendra dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Nah, yang pertama ada pengertian dan syarat interaksi sosial. Apa sih pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang berarti social interaction, yang berarti saling bertindak. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Nah, ada contohnya ya, gambar di bawah ini seperti anak-anak sedang bersalaman dengan para guru ketika memasuki sekolah. Lalu, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, kontak sosial dan komunikasi. Di dalam kontak sosial ada kontak antar individu, kontak antar individu dengan kelompok, dan sebaliknya kontak antar kelompok. Nah, ada wawasan nih. Agar dapat berinteraksi, orang harus sekaligus memperhitungkan usia, jenis kelamin, ras, dan penampilan orang lain. Penampilan fisiknya, busananya, bentuk tubuhnya, dan pakaiannya, dan kata-katanya. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Kontak antar individu adalah terjadi antar individu dengan individu. Contohnya seperti anak di bawah ini. Mereka saling bersalaman. Kemudian kontak antar individu dengan kelompok adalah kontak yang terjadi antara individu dengan suatu kelompok tertentu. Contohnya seperti guru dan murid-murid. Nah, kontak antar kelompok adalah kontak yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, contoh seperti di gambar pada saat orang-orang sedang bermain futsal. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Pada kontak sosial, pengertiannya lebih ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi. Sedangkan komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana pesannya itu diproses. Komunikasi memiliki maksud yang luas dibandingkan dengan kontak, karena komunikasi dapat memiliki dan menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Seperti tersenyum, dapat ditersipkan sebagai penghormatan atau ejekan terhadap seseorang. Kemudian, ciri-ciri interaksi sosial. Nah, pelakunya lebih dari satu orang. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa datang yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ada sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Yang pertama, ada sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Yang kedua, imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Misalnya, seseorang anak sering meniru kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan berpakaian. Lalu yang ketiga ada identifikasi, adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh, seseorang pengagum berat artis terkenal. Yang keempat, simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Contoh simpati adalah pada peringatan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. Kemudian yang kelima adalah empati, kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Yang keenam, ada motivasi,
adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain. Proses asosiatif. Proses asosiatif dibagi 3. Ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kemudian, akomodasi atau accommodation adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Yang ketiga, ada asimilasi atau assimilation, adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang selanjutnya ada proses disosiatif. Proses disosiatif dibagi 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. 1. Persaingan, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau bersaing antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu supaya lebih maju, lebih baik, atau lebih kuat. Nomor 2. Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Yang ketiga, ada konflik, yaitu suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, sekian ya. Semoga materi kali ini bermanfaat buat semua. Oke, terima kasih. Dah.